waktu itu kuratornya saya waktu rencana pameran tunggal di Galeri Sumarja, Ucok Aminuddin Siregar itu kepala Galeri Sumarja ya. Jadi kami berdiskusi, setelah ada gestur penghormatan pada ibu, sekarang mari kita bergeser penghormatan kepada Bapak, Pak Dapin. Pada waktu itu usianya sudah diperkirakan 85, masih bisa manjat pohon kelapa, sangat sehat gitu. Dan gara-gara itu ya saya jadi ikut jadi yang tadi di belakang Rosid harus melihat, jadi memang seperti yang sekarang kita lihat, Kang Rosid itu menggambar sesuatu yang ada di depannya gitu. Memang biasanya modusnya seperti itu. Jadi ketika sudah bersepakat, oke, mari sekarang sang ayah Pak Dapin itu menjadi pokok soal, subject matter, ya harus pulang kampung ke Parigi sana, ya saya ikut sebagai kurator pameran, ya saya ikut. Nah di sana misalnya, waktu itu kami bikin buku, saya bertiga ya menulis dengan Aminuddin Siregar dan Agung Hujati Ngajeng. Di sana saya menemukan ada tetangganya yang masih menyimpan karya potret bikinan Kang Rosid. Kang Rosidnya mungkin masih SMP atau SMA. Biasa seperti yang suka kita lihat di daerah alun-alun atau di Jalan Braga ya. Potret pakai pensil. Hitam putih gitu ya? Hitam putih. Tetangganya masih ada yang menyimpan. Saya nggak tahu sekarang ya. Waktu itu 2007 masih ada yang menyimpan tetangganya. Saya sempat ngobrol dengan beberapa tetangganya, termasuk waktu itu salah satu tokohnya disebutnya Kuwu Sepuh karena dia mantan Kuwu. Bercerita banyak tentang Kang Rosid sebagai anak yang pintar menggambar. Kalau kita mau merujuk lebih jauh, misalnya salah satu perupa paling senior yang masih aktif saat ini di Bandung adalah Pak Sri Hadi Sudarsono. Pak Sri Hadi itu profesor di Seni Rupa ITB, tapi beliau itu sebenarnya sudah berkarir dari masa pra-akademi. Dimulai di zaman Jepang, itu seniman mulai diorganisir gitu oleh penyelenggara negara, oleh pemerintah kolonial Jepang. Dulu dibikin namanya Keminbunka Sidoso atau juga Putra, Pusat Tenaga Rakyat. Misinya propaganda, jadi seniman itu dipekerjakan untuk misi propaganda. Nah lalu di masa perang kemerdekaan, Pak Sri Hadi itu menjadi tentara pelajar, tapi juga sekaligus di masa itu karena kamera belum seperti sekarang sih kita semua megang kamera ya. Para pelukis itu dipekerjakan sebagai pendokumentasi. Nah kayak di pengadilan Inggris gitu ya? Ya. Kalau di film-film itu kan ada pelukis. Ya. Nah dalam beberapa pameran terakhir Pak Sri Hadi ditampilkan gambar-gambar yang dia buat pada masa itu. Di antaranya beliau itu menggambar potret para delegasi di perundingan Komisi 3 Negara kalau tidak salah, atau Linggajati salah satunya lah, pada masa ketika perang kemerdekaan kemudian dipungkas oleh sejumlah pertemuan diplomatik. Nah salah satu yang paling fenomenal dari sketsa Pak Sri Hadi sisa dari masa kemerdekaan adalah jatuhnya RI-002, pesawat RI-002. Itu beliau yang menggambarkan reruntuhan pesawat itu, RI Selawah kalau nggak salah namanya, yang membawa bantuan. Nah ada juga tentu saja potret Bung Karno. Saya kalau diminta menaksir harganya saya nggak tahu. Maestro gitu seperti Pak Sri Hadi menggambar potret Bung Karno on the spot gitu kan, harganya berapa nggak tahu. Nah pendokumentasi ya, jadi pada masa itu seniman dianggap sebagai pengganti kamera katakanlah. Tapi kan kita tahu bahkan kamera yang kalau zamannya Walter Benjamin kan reproduksi mekanik ya, sekarang kan sudah bukan mekanik sebenarnya. Sekarang kan reproduksi digital. Nah yang reproduksi mekanik pun sebenarnya itu bukan hanya mendokumentasi, kita tahu bahwa itu tafsir. Jadi si angle, si perspektif, si sudut pandang itu kan sebenarnya sudah mengandung editing, penafsiran tertentu dari si pemegang kamera. Apalagi
lukisan ya? Reproduksi mekanik, apalagi lukisan yang manual gitu kan, yang mekanik, yang digital juga itu adalah berupa penyuntingan, penafsiran, apalagi yang manual. Nah, Kang Rosid sebenarnya kalau mau nyambung, karena memang Kang Rosid bukan dalam tradisi akademik gitu, masih nyambung dengan tradisinya zaman Pak Sri Hadi pra-akademik itu, pendokumentasi. Maka di kampungnya Kang Rosid dikenal sebagai pelukis potret. Tapi sekali lagi kita bisa melihat bahwa ada yang khas karena itu sentuhan tangan ya dari karya-karyanya Kang Rosid. Kita juga bisa membedakan antara gambar yang spontan seperti ini, on the spot, dengan gambar yang dibikin di studio seperti ini. Sangat berbeda karena memang metodenya juga berbeda. Ada yang khas di karya-karyanya Kang Rosid. Pertama begini, waktu pameran di Galeri Sumarja juga Pak Yakob Sumarja itu sempat menulis ulasan. Kira-kira dalam penafsiran Pak Yakob itu yang digambarkan Kang Rosid adalah tubuh-tubuh yang tidak biasa gitu. Sampai sekarang sebenarnya kalau Anda belajar menggambar model, menggambar anatomi manusia, acuan utamanya itu masih proporsi ras Kaukasia, ras kulit putih. Jadi kalau Anda bicara perbandingan 1:8, satu kepala itu sama dengan 8 bagian panjang tubuh, itu proporsi orang kulit putih. Orang Asia nggak segitu, mungkin 1:6 gitu kan. Dan kalau Anda melihat patung-patung klasik gitu, David atau yang semacam itu. Yang yang kayak gini itu Kaukasia ya? Iya, itu sangat Kaukasia. Filsuf yang kayak gini tuh. Selain ya Rodang itu the thing Rodang. Selain proporsinya khas Kaukasia, itu kan juga bentuknya bagus ya. Bagus ya. Ya nggak akan perut kayak kita gini. Enggak lah. Enggak. Udah diedit aku itu enggak, pasti. Aku enggak. Kang Heru aja. Saya tahan nafas. Dan itu sebenarnya ada rumusnya. Jadi kalau mau ditarik jauh ke belakang, orang pertama yang menyusun rumus agar anatomi itu kelihatan baik itu Pythagoras. Pythagoras. Ya panjang cerita lah, tapi intinya adalah kebagusan tubuh gitu. Nah, Kang Rosid itu justru enggak. Dia bukan mengejar kebagusan tubuh. Yang ini bukan kebagusan tubuh seperti Rodang misalnya. Ya iyalah. Itu juga pendapatnya Pak Yakob gitu. Ini berbanding terbalik. Ini adalah tubuh orang-orang biasa gitu. Ya maksudnya yang nggak usah jauh-jauh, lihat manekin. Apa ada manekin yang bentuknya seperti tubuh saya ini? Kan nggak ada gitu loh. Jadi ketika bajunya dibeli, nah butitnya. Kapan betengnya beda gitu kan. Di manekin mah halus, dipakai kan beda. Salah perutnya betul. Nah, acuan dalam tradisi akademik atau pelajaran menggambar itu masih mengacu ke manekin. Nah, sementara Kang Rosid lebih berpihak pada orang-orang seperti saya gitu kan, yang perutnya tidak terkontrol gitu loh. Tapi kan tadi sudah diceritakan oleh Kang Rosid, sebenarnya yang utama dari Kang Rosid adalah dia melihat sekeliling sebelum dia menggambarkan bapaknya sendiri. Dia bertemu dengan seorang tukang pikul yang kebetulan memang ada di sekitar dia gitu loh. Sebelum itu waktu Kang Rosid masih tinggal di daerah Cipahet atas sana, ada banyak anak-anak. Waktu di CCFD pameran Tunggal tahun seberapa itu teh? Tahun 97. Itu adalah potret anak-anak tetangga-tetangganya Kang Rosid di Cipahet. Jadi dia selalu berhubungan dengan apa yang bermain anak-anak ada di sekitar dia gitu loh. Ya. Jadi keluguan, keasikan bermain itu yang diangkat di situ ya. Kembali pada tubuh, jadi ya bukan aderai gitu loh. Dan itu juga tubuh yang tidak biasa. Iya iyalah. Iyalah. Makannya kan juga beda aderai. Gitulah kira-kira. Jadi kayak jari-jari yang kayak gitu itu sebenarnya masuk kategori tubuh yang tidak biasa, yang detailnya seperti itu, lihat deh yang itu misalnya atau yang itu. Justru bukan tidak biasa, justru biasa.